Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Aisyah Nungki Pristanti, NIM 1905121420. Kemudian ada Aulia Dwi Saputri, NIM 1905121408. Dan ada Alinda Prameswari, NIM 1905121412. Kami dari kelas Sistem Informasi 2019A. Di sini ada pengertian sampel kecil. Nah, sampel kecil ini jumlah sampelnya kurang dari 30. Kenapa demikian? Karena pada kehidupan nyata, tidak semua masalah dapat diambil sampel besarnya. Contohnya seperti ini. Perusahaan berbasis pertanian yang go public pada 2008 hanya ada 17. Kemudian contoh lagi, negara produsen beras ada 7 negara. Kemudian contoh yang terakhir ada PT KAI mempunyai 7 kereta untuk jurusan Jakarta-Surabaya. Nah, dapat dilihat pada contoh tersebut, jumlah sampelnya kurang dari 30. Seperti itu. Maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan min mu per S akar N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Uji T dikembangkan oleh William Seligoset. Dalam artikel publikasinya, ia menggunakan nama samaran student. Sehingga kemudian metode pengujiannya dikenal dengan uji T student. William Seligoset menganggap bahwa untuk sampel kecil, nilai Z dari distribusi normal tidak begitu cocok. Oleh karenanya, ia kemudian mengembangkan distribusi lain yang mirip dengan distribusi normal, yang dikenal dengan distribusi T-student. Nah, di sini ada nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini T sama dengan X bar min mu per S dibagi akar N, di mana T adalah nilai distribusi T, mu adalah nilai rata-rata populasi, X bar adalah nilai rata-rata sampel, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Kemudian, ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Kemudian, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda, sesuai dengan besarnya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Sini ada gambar semakin banyak sampel yang mendekati normal. Jadi pada gambar ini penjelasannya yaitu di sini terlihat bahwa kurva distribusi T semuanya memiliki nilai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasi yang berbeda. V sama dengan N-1. Nah, pada V sama dengan 2 mempunyai puncak yang datar serta lebih lebar dibandingkan dengan V sama dengan 15 dan V sama dengan 25. Apabila jumlah V relatif besar akan mendekati 30, maka
kurva distribusi T akan mendekati kurva normal untuk distribusi Z. Nama saya Aulia Dusa Putri, NIM 008, yang akan melanjutkan presentasi dari Aisyah. Ini ada perbedaan antara skala Z dan skala T. Dari dua gambar yang ada dalam slide ini, dapat disimpulkan bahwa distribusi T memiliki nilai kritis yang lebih besar daripada distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T itu memiliki standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Kemudian ada tahap menguji rata-rata hitung populasi. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesa 0 dan hipotesis alternatif, yaitu H0 dan H1. Nah, kemudian yaitu menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Nah, setelah itu yaitu menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Nah, kemudian juga kita dapat menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah yang menolak H0. Setelah itu, kita dapat mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Nah, ini ada satu contoh soal. Selama bulan 27 Oktober 2018, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BEI dengan rata-rata yaitu 2.599 per lembarnya. Nah, untuk melihat bagaimana kinerja 17 saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka pada tanggal 15 November 2018 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian yang terdiri atas 1 perusahaan tanaman dan perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Nah, dari 5 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai 1.222 per lembarnya dengan standar deviasi 879. Nah, pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian tersebut mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Baik, saya Alinda Ayu Prameswari dengan NIM 190512141012. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah perumusan hipotesis. Hipotesis yang ingin dikaji, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan? Dan yang dimaksud dengan penurunan di sini tentunya di bawah 1222. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 sama dengan mu lebih besar dari sama dengan 1222. Kemudian H1 sama dengan mu lebih dari sama dengan 1222. Tanda lebih besar pada H0 menunjukkan uji satu arah dengan daerah penolakan H0 berada di ekor sebelah kiri. Kemudian menentukan taraf nyata, yaitu 1%. Untuk menentukan titik kritis digunakan tabel T-student. Tabel T-student perlu diketahui yaitu A taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini, taraf nyata 1% atau 0,01 dan uji searah. Dan B atau derajat bebas atau V yang diperoleh dari N-1. Jumlah N sama dengan 5. Jadi, V diperoleh dari 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berikut adalah contoh tabel distribusi T-student. Oke, ini adalah tabelnya. Nah, nilai T-student dengan taraf nyata 1% atau 0,01 uji satu arah. Dan di tabel ini diketahui ya DF-nya 4 sama dengan 3,747 atau negatif 3,747. Dengan cara yang sama dapat dicari nilai kritis untuk taraf nyata dan derajat bebas yang lain.
Kemudian melakukan uji statistik dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar dari N sama dengan 1,222 dikurangi 2559 dibagi 879 per akar 5, yaitu sama dengan negatif 3,40. Kemudian menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis, yaitu negatif 3,747. Uji satu arah dengan ujung ada di sebelah kiri. Kemudian nilai uji negatif terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham berbasis pertanian tidak mengalami penurunan nyata. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.